Hai, Hai, di ini sini Dedi. di sini Sky. Kita mau ngobrol-ngobrol. Ya, Ya, Sky. ini obrolan Sky dan Daddy Obrolan Dedi. dan Hmm, Sky. kita Eh, mau mau ce- cerita, cerita. cerita dongeng. Jadi Iya, setiap hari memang Dedi ceritain dongeng ke untuk Sky ke, ke Sky dan dan Mark. Mark. Masih baby Marky. Maki, tapi udah bisa denger 2 dongeng. tahun. 2 tahunan sih. Udah mau sekolah dia, Iya, tapi sudah mau online. 3 tahun juga. Gimana coba sekolah online anak baby? Hampir 3 tahun. Udah 3 tahun ya. Iya, Sekarang sudah kelas berapa? kelas almost 2, hampir 2. Sudah naik kelas ya? Iya, sudah naik kelas. Yeay, nilainya bagus semua. Rata-rata Mungkin 9. aku nggak tahu. 90-an, 100 juga ada kayaknya ya. 100 ada. Ada lumayan Ada. banyak ya. Hmm. Good job, Sky. Kita hari ini mau bawain cerita apa? Eh, Hmm. The Adventure of The Adventure of Abdi. Ya, kayaknya ini bahasa Inggris. enggak sih bahasa Indonesia. Enggak ya. Jadi petualangan Abdi. Iya, betul. Karangan Madonna. Bukunya udah lama nih tapi masih bagus banget. Bagus banget, enggak kesobek-sobek kayak apa kumpulan. Gambarnya juga keren-keren. Tuh. Iya, daripada Bukunya gampang dibacanya nih. iya. Gambarnya keren. Tuh, kita mulai nih. Tuh. Terus bukunya enggak sobek-sobek kayak yang cerita. Ini kebalik Dulu, sih. dulu kita punya ceritanya apa? Hmm? Aku dulu bukannya kita punya buku besar yang Oh iya, kumpulan dongeng sedunia. iya. Kita nyari-nyari. Terus nggak tahu tiba-tiba maksudnya kemana. Udah nggak tahu kemana. udah nggak tahu kemana. Nanti kita cari lagi ya. Nanti kita cari lagi. Nah ini kita mau cerita tentang Abdi. Pada zaman dahulu kala, di negeri nun jauh di sana, jauh banget lah, ada pasir, pegunungan terhampar sejauh mata memandang, dan pawang-pawang ular menyusuri jalan-jalan. Jadi ini di Arab. Di Arab, aku nggak tahu di mana. Di Arab itu jauh lah, pokoknya harus Kayak di desert. ya ada desert gitu, betul sekali. Gitu. Di negeri itu ada anak laki-laki namanya Abdi. Abdi. Abdi itu anak yatim piatu. Kamu tahu nggak yatim piatu itu apa? Apa ya? Aku nggak tahu. Yatim piatu itu nggak punya daddy, nggak punya mami. Terus Mami tumbuhnya dari mana? ya memang lahir tapi orang tuanya sudah meninggal. Gitu, namanya yatim piatu. Yatim tuh nggak punya bapak. Piatu itu nggak punya ibu. Jadi anak yatim piatu dua-duanya udah nggak ada. Dia tinggal sama teman lama keluarganya namanya Eli. Jadi Om Eli lah. Eli mempunyai toko perhiasan. Ia bukan pembuat perhiasan biasa. Orang-orang datang kepadanya dari segala penjuru, membawa batu permata untuk dijadikan macam-macam perhiasan, kalung, cincin, gelang yang indah-indah. Konon, katanya Eli, si Om Eli ini sakti. Sakti itu hebat. Dia bisa bikinnya tuh yang ajaib-ajaib gitu. Karena kesaktiannya itu, buatannya tuh bagus-bagus jadinya, unik-unik gitu. Nggak bisa dibikin dengan tangan biasa. Dia pakai kesaktian gitu, ajaib lah. Nah, jadi dia jadi laku tuh jasanya dia, banyak yang pakai. Aku mau minum dulu. Minum dulu. Ya, minum sana. Aku ambil minum. Lanjutin cerita. Nggak apa-apa. Abdi bertugas menyambut pelanggan.
Jadi dia yang terima tamu mau bikin apa gitu. Dia juga menyuguhi mereka teh, teh min. Wah, saya suka teh min kan? Teh mint apa? Tehnya min, Tehnya mint. mint itu enak kan? Mint tea. Oh, nanti udah dibikinin. Hmm. Kan sudah beli kita. Dan malamnya menyapu lantai. Ada 2 kamar. Tuh, dia malamnya nyapu loh. Kamu nyapu nggak? No. Hmm. Setiap Ada pagi doang. So, pagi emang nyapu? Siapa enggak. yang nyapu? Enggak, aku bantunya beresin tempat tidur. Berantakin ya, bantu berantakin. Ada 2 kamar sederhana di belakang toko. Dan di sanalah Abdi dan Eli makan dan tidur. Jadi di toko ruko lah ya, kayak di ruko, terus dia di rumah dijual, di sana dia jualan, terus makan tidur juga di sana. Eli mengajari Abdi banyak hal, bagaimana melihat arah dengan petunjuk bintang. Jadi zaman dulu tuh kita belum punya kompas, belum punya Google Map gitu. Jadi kita Hanya kalau mau tahu mau ke Indonesia ke arah mana gitu, dia lihatnya bintang. Jadi bintang tuh ada kombinasi rasi bintang gitu. Oh, bintang ini berarti arahnya ke sana gitu. Hebat kan? Kalau sekarang, aku pernah nonton oh ya, astronomi ya, nonton tentang langit, bukan tentang apa? Bintang. Hmm. Tentang lagi apa? bukan aku nonton terus itu kayak lost. Lost terus lihat bintang. Iya, langsung Oh, oke. ngikutin Ya, benar, gimana. benar itu. Iya. Bagaimana membuat sup miju-miju, dia juga belajar. Dan yang paling penting, bagaimana merasa bahagia. Tuh, yang penting kita tuh harus senang. Ya nggak, Sky? Sky senang nggak? Aku senang. Eli guru yang pandai, dan Abdi murid yang rajin. Hubungan mereka sangat dekat. Udah kayak orang tua lah ya. Ini ada gambarnya nih keren nih. Tuh, itu ada tokonya, terus si Abdinya tuh di atas tuh. Mana abdinya? Ini baju biru nih, baju biru. Oh, Nah, ini. ini si Eli nih. Oh, Ini Eli nih. Ini ada pintunya. Jadi dia berjualan. Ini jalanannya Ya, nih. bisa ini jualan nih di sini, dia bisa tinggal di sini di belakang di rumahnya. Ay. Oh, gambarnya bagus ya, unik-unik ya. Iya, unik-unik. Ada labu di atas tuh, ada orang bisa. Ada di labunya pantainya di besar atas. banget. Keren dan Ini susah apa? Susah keluar ya? ini keren pokoknya. Labunya banyak banget, besar banget. Lanjut ya. Pada suatu hari, seorang lelaki datang ke toko. Ia mengenakan sorban cantik dan sepasang sandal emas berlonceng yang berdenting-denting jika ia berjalan. Eli tersenyum pada orang itu, katanya, "Apa yang bisa kubantu, Pak?" "Namaku Habib." Lelaki bersandal indah itu berkata dengan bangga. "Raja mengutusku untuk memesan kalung bagi permaisuri. Kabar bahwa kau membuat perhiasan yang sangat sakti telah terdengar sampai istana." Dia ternyata suruhan raja. Aku lihat di gambarnya kayak ada yang ngintip, coba lihat. Kelihatan nggak ada yang ngintip gitu? Kalau lihat tunjukin. Nah, ada yang ngintip di jendela. Di jendela tuh. Siapa sih? Abdi. Masa Itu si Abdi Abdi. harus gimana sih? Setelah berkata begitu, ia membuka gulungan bergambar kalung yang sangat agung dan terbuat dari batu-batuan berharga. Eli mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. "Kalung itu harus bersinar seperti matahari dan meliuk seperti ular. Jadi dia indah lah punya. Ujar Gitu ya? kata si Habib. Bunyinya kayak gitu. Mungkin ya, nggak tahu juga. Aku nggak tahu. Eli mengangkat alisnya. Eli mengangkat alisnya. Tapi dia diam aja, si Elinya. Habib meneruskan, 4 minggu lagi aku
4 minggu lagi aku akan kembali dan mengambil kalung itu untuk dipersembahkan kepada Baginda Raja. Eli dan Abdi berpandang-pandangan. Kayak gini, kayak kita lagi lihat-lihat tuh. Bing. Eli dan Abdi berpandang-pandangan, lalu tersenyum. No. Mereka tahu tidak mungkin membuat kalung seperti itu dalam waktu sesingkat itu. Akhirnya Eli berkata, semua perhiasan buatanku dibuat dengan cinta dan butuh waktu lama untuk menyelesaikannya. Aku butuh waktu lebih dari 4 minggu. Apaan itu? Apaan sih ceritanya nih? Dibikinnya aneh. Ya memang dia waktunya nggak cukup kan. Dia bilang, kan si Habib mintanya cepat. 4 minggu lagi dia datang, 1 bulan lagi. Terus dia bilang, nah ini susah banget bikinnya gitu. Nggak cukup kalau cuma 1 bulan. Mendengar ini, Habib menyaut, kau hanya diberi waktu 4 minggu karena permaisuri akan segera berulang tahun. Aku yakin kau tidak akan mengecewakan Baginda Raja. Akan kutinggalkan ini sebagai uang muka. Apa uang apa? Uang muka. Jadi kalau orang pesan barang, itu dia kasih uang muka. Barangnya kan belum jadi, tapi dikasih titip uang untuk biaya-biaya beli ini, beli itu, bikin ini, bikin itu kan perlu duit juga. Jadi dikasih uang muka gitu loh. Uang muka. Uang di depan. Muka kan di depan. Lelaki itu mengeluarkan dompet besar dari jaket sutranya. Uang muka, uang di muka, uang depan. Apa? Uangnya duluan dikasih gitu. Oh. Ada uangnya dulu ya, ngerti tak? Oke. Nanti baru dibayar lagi setengahnya gitu. Lelaki itu mengeluarkan dompet besar dari jaket sutranya dan menaruhnya di meja. Lalu ia berbalik dan keluar dari toko. Eli menoleh kepada Abdi dan berkata, kita harus bekerja sangat keras, Abdi. Kita? Tanya Abdi. Ya, kita. Aku tidak bisa melakukan ini seorang diri. Aku akan membutuhkan bantuanmu, ujar Eli. Tapi Abdi tahu tidak mungkin Eli menyelesaikan kalung itu dalam waktu 4 minggu. Bertahun-tahun lamanya ia telah mengawasi Eli dan ia yakin akan butuh waktu lebih dari 4 minggu untuk membuat sesuatu yang demikian indahnya. Ia mencoba berbicara kepada Eli. Kita tidak akan bisa melakukannya. Terlalu sulit. Kau akan membuat Yang Mulia kecewa. Dan beliau akan menjebloskan kita ke penjara. Jadi si Eli, si Abdi takut. Gitu. Abdi. Eli. Eli mengangkat tangan dan berkata, tugas ini telah diberikan pada kita. Kita tak punya pilihan, jadi kita harus yakin bisa melakukannya. Dan ingatlah, apapun yang kita berikan dalam hidup ini selalu untuk yang terbaik. Kau mengerti? Kau mengerti tak? Jadi kalau kita melakukan sesuatu tuh harus lakukan yang terbaik. Tidak boleh setengah-setengah. Terus dibilang sama Abdi apa? Abdi sudah belajar banyak hal dari Eli, dan Eli selalu berkata jujur. Dan Abdi tahu itu pasti benar. Abdi mengangguk dan menjawab, ya, aku mengerti, katanya. Maka siang dan malam Eli bekerja, dan siang dan malam Abdi membantu Eli, membawakan makanan dan menjaga toko agar tetap rapi. Setiap malam mereka hanya punya waktu beberapa jam untuk tidur sebelum mulai bekerja lagi keesokan harinya. Minggu demi minggu berlalu, akhirnya hari yang ditentukan untuk menyerahkan kalung itu pun tiba. Eli akhirnya mengangkat kalung buatannya, dan Abdi melihat kalung itu berkilauan di bawah sinar matahari dan meliuk-liuk seperti ular. Keren banget nih kayaknya nih. Nah, Kait emasnya berbentuk kepala ular. Kaitnya. Kaitnya sopan. Yang buat di belakang tuh ikat. Oh. Dan yang paling indah, lidahnya terbuat dari permata yang bergerak-gerak keluar masuk mulutnya. Dalam. Jadi keren banget ya. Mulutnya tuh, mulut kepala ular tuh ada mulutnya kan?
terus ada permata gitu bisa keluar-keluar. Keren banget. Keluar Eli masuk. Eli senang sekali. Ya. Что вы имеете в виду? Apa ini? Stop beci foto. Apa itu? Itu bahasa Rusia. Gak Ini apa-apa. apaan? Gak apa-apa. Itu dari browsernya. Aku tidak percaya kau menyelesaikannya tepat waktu, seru Abdi. Eli menyaut. Aku yakin ini untuk yang terbaik. Kalau kita tidak yakin, kita tidak bisa menghasilkan apapun. Kita harus yakin makanya kalau mau melakukan segala sesuatu. Ya, Oke. tukang pos tiba. Ia membawa surat untuk Eli. Eli tahu surat itu penting karena di amplopnya ada gambar mahkota berukuran besar. Tukang pos itu sangat gembira. Jarang sekali surat dari kerajaan sampai di desa itu. Eli memberikan surat itu kepada Abdi dan memintanya membukanya. Abdi membaca surat itu dengan suara lantang. Karena suatu alasan, kau diperintahkan mengantar kalung itu kepada Baginda Raja sebelum ulang tahun permaisuri. Kau harus berangkat sekarang juga. Eli tidak kelihatan khawatir. Kapankah ulang tahun permaisuri? Ia bertanya. Lusa, saut tukang pos. Apa yang akan kau lakukan? Tanya Abdi. Sudah sebulan kau tidak tidur dan kau tak akan bisa tiba di sana tepat waktunya. Eli menjawab. Tidakkah kau lihat, Abdi? Ini cuma ujian. Begitulah, kau harus melihatnya. Kau harus berkata pada dirimu sendiri, aku yakin ini untuk yang terbaik. Kau harus yakin. Tapi apa yang terjadi bila kau tidak tiba di istana pada waktunya? Tanya Abdi. Eli tersenyum dan berkata, bukan aku yang pergi ke sana, melainkan kamu, si Abdi. Dia tunjuk si Abdi suruh pergi. Perjalanan itu tentu saja membuat Abdi takut. Tapi lagi dan lagi, ia ingat apa yang dikatakan Eli kepadanya. Dan ia berkata, aku yakin itu untuk yang terbaik. Aku pakai tangan. Ini dia siap-siap pergi nih. Tuh, si Abdi udah siap-siap tuh. Ikut sama rombongan orang. Tuh. Abdi pun berangkat. Kalung yang sangat elok itu dibungkus dalam kain sutra dan ditaruh di kotak. Eli memastikan Abdi membawa cukup makanan dan air sepanjang perjalanan yang banyak panjang. sekali ya. Iya, yang panjang melintasi padang gurun itu. Untunglah Abdi berhasil menyusul karavan Bedoin yang menuju ke arah yang sama. Para peziarah sangat ramah padanya. Ya, Abdi di sini. Mereka bernyanyi-nyanyi dan Abdi memberi mereka roti dan manisannya. Dua pria agak berisik bernama El Saidi dan Ratib Itu berjalan mengapit Abdi. apaan sih yang di itu naik apa? Naik onta, camel. Di padang pasir kan memang Ini apaan? ini keledai. Masa keledai sama camel? Nah, Sama. camel sama keledai memang buat angkat barang. Si El Shadi dan Ratib suka nanyain si Abdi macam-macam. Mereka ingin tahu kemana tujuan Abdi dan apa yang dibawanya. Mereka terlalu banyak tertawa dan saling menepuk punggung. Karena tidak punya pikiran buruk terhadap mereka, Abdi memberitahu mereka tentang kalung istimewa yang akan diantaranya ke permaisuri. Namanya Abdi kan, polos. Ketika malam tiba, barisan unta berhenti dan mereka mendirikan tenda. Tak lama kemudian Abdi jatuh tertidur di bawah bintang-bintang. Bawaannya yang sangat berharga itu ditaruh di sebelahnya. El Saidi dan Ratib mengendap-endap tanpa suara mendekati Abdi. Mereka mengincar kalung itu. Apa Mau itu? diambil. Kenapa? Dia mau ngambil. El Saidi dan Ratib tuh. Dia mau mencuri. Ketika menemukan kalung yang dibungkus sutra itu, mereka sangat terpesona. Mereka pun mengambil kalung itu dan memasukkannya ke tas. Lalu mereka melihat ular kecil lewat di dekat mereka. El Saidi yang tidak terlalu pintar menganggap akan lucu sekali bila mereka mengganti kalung itu dengan ular. Ratib berseru gembira. Saidi, Saidi, kalung yang cantik
untuk Mana? permaisuri. Mana yang mana? Saidi. Ini 2 orang nih loh. Oh, ini. Tuh ada 2 orang Ada suka 2 tanya-tanya orang. tuh. Ini kan? Iya, tapi kenapa ada yang diikat ya? Itu yang lain. Itu anaknya. Tuh, lihat nih, dia lagi tidur. Si itu mau dicuri itu barangnya tuh. Kelihatan nggak nih? Lagi tidur tuh si Abdinya. Terus mana yang orangnya? Ini udah pagi nih ceritanya. Ini oh, ya mau orang. ngambil gitu nih. Itu udah diambil. Kabur dia. Diam. Bicara hanya kalau kau diajak bicara, desis El Saidi. Mereka pun menyelinap pergi menembus malam meninggalkan karavan itu. Ketika Abdi terbangun, ketika si Abdinya bangun ya, ia memeriksa apakah kotak masih ada di dalam tasnya. Sepertinya semua beres. Berjam-jam kemudian Abdi tiba di istana. Dia ngeliat tasnya, wah masih ada kotaknya kan? Jadi dibawa aja, dia nggak curiga kalau itu dicuri. Berjam-jam kemudian Abdi tiba di istana. Banyak pengawal berdiri di depan pintu gerbang. Salah satunya sangat jangkung dan ia membawa banyak sekali pedang berukuran besar. Nih gambar ini. Tuh, Iya. pengawal. Tonton. Jen jen jen. Terus ditanyain dia. Abdi melangkah maju untuk berbicara pada si pengawal. Ia berkata pelan, aku datang untuk menemui Baginda Raja. Si pengawal mengedipkan kepala dan tertawa. Ketika menunduk ia berkata dengan suara berat. Dan kenapa Yang Mulia ingin bertemu denganmu? Abdi menjawab, aku membawa kalung istimewa untuk permaisuri. Para pengawal bergumam keras dan pengawal jangkung itu pergi ke dalam lama sekali. Abdi berdiri tidak tenang. Ia gelisah karena ingin segera menyerahkan hadiah itu. Ia juga gelisah karena ingin ke kamar mandi. Mau pipis. Kebelet. Siapanya? Abdinya. Dia belum pipis. Akhirnya si pengawal kembali. Dan Abdi diperkenankan memasuki gerbang istana. Katanya, seharusnya bukan anak kecil yang mengantarkan hadiah itu, gerutu si pengawal. Ikuti aku. Abdi memasuki istana dan tidak percaya apa yang dilihatnya. Di sana ada halaman besar bertahtakan emas. Dan di tengahnya ada kolam kecil, tempat burung flamingo yang jangkung berdiri di atas satu kaki. Kamu tahu burung flamingo? Ada di sini. Burung flamingo itu yang warna pink. Hah? Flamingo. Yang warna pink, burung flamingo. Itu emas. Bukan. Kamu tidak nyimak nih. Dia tuh di kolam. Yang jangkung. Yang jangkung itu loh kayak bangau, tapi warnanya pink. Aku tahu, aku suka pink. Ya, dia berdiri di atas kaki gitu. Anak-anak bercipratan. Kakinya satu Ya, doang. anak-anak bercipratan di tepi kolam, tertawa dan bermain-main. Tak ada yang memarahi mereka. Para pelayan berjalan cepat kemana-mana, bawa piring-piring lebar berisi buah-buahan yang tampak lezat. Di atas karpet cantik di tengah ruangan, duduklah seorang gadis cantik yang memainkan kecapi dan menyanyikan lagu yang tak pernah didengar oleh Abdi. Ia tak dapat melepaskan pandangannya dari gadis itu. Ayo jalan terus, bentak si pengawal. Semua yang dilihat Abdi membuatnya menoleh. Akhirnya mereka sampai di pintu yang besar. Pengawal memintanya menunggu dan sekali lagi ia pergi. Abdi menengadah dan melihat bintang-bintang kecil. Mana bintang-bintang kecil? Tidak ada. Dia bukan melihat bintang-bintang. Binatang-binatang kecil berbulu. Kak, aku dengannya kayak bintang. Iya, binatang. Salah baca, Dedi. Binatang-binatang kecil berbulu dan bermata besar bergelantungan dari langit-langit. Ketika ia baru saja akan berlari dan mencari kamar mandi, ia melihat si pengawal kembali dan mengumumkan, Baginda Raja bersedia menemuimu. Abdi menelan ludah. Ia tak pernah mengira akan benar-benar bertemu sang raja. Ia sangat gugup. Tapi ia berkata dalam dirinya, ya, aku yakin ini untuk yang terbaik.
Abdi memasuki ruangan luas yang tampaknya seolah-olah habis dicelup ke dalam emas. Ia mengambil singgasana. Hah? Mana? Ia menghampiri singgasana. Mengambil. Dia datang ke kayak kursi raja gitu. Raja memandang Abdi dan mengerutkan kening. Kau siapa? Mana si pembuat perhiasan? Tidakkah ia ingin bertemu raja? Raja kedengarannya marah. Gak boleh gitu. Nanti Natas gimana? Ini nggak ada. Rajanya tuh agak kesel karena si Eli nggak nganterin, malah suruh Abdi. Abdi bilang gini ke raja, tak boleh gitu. Nama hamba Abdi yang mulia, ini bukanlah seperti yang Baginda pikirkan. Si pembuat perhiasan itu sudah tua dan telah berminggu-minggu ia tidak tidur karena ia bekerja keras untuk menyelesaikan kalung yang dipesan yang mulia. Ia tidak cukup kuat untuk melakukan perjalanan yang jauh. Jadi sebagai gantinya, hambalah yang membawakan hadiah itu. Ya, mendekatlah. Dan jangan lama-lama, perintah sang raja. Abdi meletakkan hadiah itu di kaki singgasana. Pelayan raja berjongkok dan menyerahkan hadiah itu kepada raja. Raja membuka kotak itu dan pas dibuka, ada ular. Ular kecil jatuh. Karena tadi kan dimasukin ular sama si tadi yang El dan Ratib. Apa-apaan ini? Seru raja seraya menjatuhkan ular itu ke lantai. Abdi terkejut bukan main. Ia mencoba menjelaskan. Hamba tidak tahu apa yang terjadi yang mulia. Waktu meninggalkan desa, hamba membawa kalung terindah di seluruh dunia. Tangkap anak itu dan jebloskan ke penjara, biar dia simpan pemberian yang berharga itu. Seru raja. Ada gambarnya. Seraya meninggalkan aula dengan langkah marah. Ada gambarnya nggak? Ini waktu si Abdi menghadap raja tuh. Tuh, kelihatan nggak ya? Si Abdi menghadap raja, rajanya tuh di sini tuh. Tuh, raja. Hewan-hewannya keren ya. Nah. Mana mau lihat aku nih? Ini raja. Yang ini lagi duduk. Ini siapa? Itu penasehatnya. Ini apa? Nah, hewannya. Ini hewan kecil ya? Perasaan takut terbit dalam diri Abdi. Tapi ia ingat apa yang diajarkan Eli kepadanya. Tak peduli betapa buruknya segala sesuatu, ia harus yakin semua itu untuk yang terbaik. Abdi memegang teguh nasihat ini. Tapi toh para pengawal masih saja melemparkan dia ke penjara. Abdi mencoba melihat sisi terangnya dan berpikir positif. Setidaknya sekarang ia bisa pergi ke kamar mandi. Itu buat ikat. Ini buat ikat. Buat tidur. Tidur. Satu minggu berlalu dan Abdi yang malang hanya makan beberapa lembar roti kering dan minum sedikit air kotor. Namun meskipun hanya sedikit, ia membaginya juga dengan si ular yang sekarang sudah menjadi sahabatnya. Tidak semua ular itu jahat loh. Tuh dia lihat nih. Ini buku ada gambarnya tuh. Si Abdinya di penjara tuh, dijebloskan ke penjara. Tuh. Tiba-tiba Abdi mendengar suara anak kunci diputar. Sebuah suara yang tidak asing baginya datang dari balik pintu. Pintu terbuka dan di sana berdirilah Eli dengan kerlap-kerlip di matanya. Kau baik-baik saja, nak? Ia bertanya. Ya, jawab si Abdi. Aku senang sekali bertemu denganmu. Eli memeluknya dan berbisik di telinganya. Bagus, karena kita akan menemui yang mulia. Sekarang, mana ularmu? Abdi pergi ke sudut selnya dan memungut teman barunya. Ular itu bergelung agar tetap hangat. Di luar para pengawal menunggu dengan tidak sabar. Mereka ingin membawa Eli dan Abdi menghadap sang raja. Ketika mereka diantar ke aula utama, Abdi dapat merasakan campuran
rasa marah dan takut di sekeliling mereka. Tapi Eli sepertinya tidak terpengaruh. Jadi Abdi memutuskan untuk mengabaikannya juga. Jadi si Eli santai aja dia datang ke raja. Dia nggak takut sama sekali. Raja duduk di atas singgasananya di sebelah permaisuri. Ia berbicara kepada Eli. Kudengar kau pembuat perhiasan terbaik di negeri ini. Itu sebabnya aku mempercayakan tugas kenegaraan ini padamu. Dan kau telah lancang mengirim seorang anak dan seekor ular. Mendengar ini, Eli menjawab, ribuan maaf, hamba haturkan yang mulia. Tapi apa yang dibawa anak ini hanyalah tampaknya seperti ular. Jika Baginda menaruhnya di leher permaisuri, yang mulia akan tahu bahwa sebenarnya itu memang seuntai kalung. Jangan menghinaku, kata si raja. Eli mencoba meyakinkan raja. Ular itu tidak beracun, yang mulia. Dan hamba bersumpah, tak ada bahaya apapun yang mengancam yang mulia permaisuri. Permaisuri kadang-kadang malah lebih berani dari raja. Mana kalungnya? Memandang Eli dan tersenyum. Aku ingin mencobanya, katanya dengan suara yang sangat tenang. Raja tampak terkejut, tapi ia tak ingin membuat istrinya kecewa, jadi ia mengangguk pada Eli agar mematuhi permintaan permaisurinya. Permaisuri bangkit, berdiri, dan Eli berjalan ke belakangnya. Dengarkan dulu. Ditaruhnya ular itu di leher permaisuri. Dalam sekejap, ular itu berubah menjadi untayan permata dan rubi paling indah yang pernah Abdi lihat. Kaitnya berbentuk kepala ular yang terbuat dari emas dengan lidah permata yang mengulur keluar masuk mulutnya. Sang permaisuri sangat gembira. Mana kaitnya? Mana? Nggak kelihatan di belakang. Lihat nih. Tuh. Melihat. Tuh. Ada di ceweknya. Di permaisuri. Ini harusnya ada gambar. Nih kayak Tuh. jadi permata. Permaisurinya sangat gembira karena jadi kalung beneran kan. Ini apaan? Kodok. Kodok kok gini? Aku belum pernah melihat apapun seindah ini. Benar-benar hadiah ulang tahun yang sangat cantik, kata si permaisurinya. Ia mencium sang raja, yang kini sangat terkejut sehingga tak sanggup bicara. Tapi juga sangat gembira rajanya. Pekerjaanmu sangat bagus, amat sangat bagus. Raja berseru kepada Eli. Ia mengagumi kalung di leher permaisuri dan juga tersenyum di wajah istrinya. Kau akan mendapat hadiah yang sangat besar. Tak lama kemudian, sekotak koin emas dan perhiasan diletakkan di hadapan Eli dan Abdi. Dan mereka pun pulang. Kali ini Abdi tidak lupa pergi ke kamar mandi dulu. Mereka pulang naik karavan, sama seperti cara Abdi waktu datang ke istana dulu. Abdi ingin menanyai Eli banyak sekali pertanyaan, tapi sebelum ia melakukannya, Eli berkata, kekuatan keyakinan benar-benar tanpa batas. Dalam kehidupan akan ada banyak ujian yang harus kau hadapi. Kau harus yakin bahwa semua yang terjadi adalah untuk yang terbaik. Tak lama kemudian malam pun turun dan karavan berhenti. Mereka mendirikan tenda dan beristirahat sampai pagi. Eli jatuh tertidur, tapi Abdi tetap bangun merenungkan perkataan Eli tadi. Ada orang di belakangnya. Abdi berkata dan menemukan dua pria temannya dalam perjalanan ke istana dulu. El-Saidi yang licik dan Ratib tua. Mereka mengenakan pakaian baru dan parfum yang harum sekali. Senang bertemu denganmu di sini, kata El-Saidi dengan suaranya yang paling ramah. Ya, senang sekali, kata si Ratib yang selalu membeo. Keduanya mencoba tidak kelihatan kaget saat Abdi menceritakan semua yang terjadi. Bagaimana ia memberi sang raja ular yang berubah menjadi kalung dan bagaimana raja memberinya emas. Dan Saidi dan Latif menganggap saya itu sangat aneh. Mereka berguling-guling di tanah lama sekali. Dia ketawa-ketawa dan menarik-narik pakaian mereka. Hahaha, katanya. Dia kan sudah ganti, katanya waktu itu kan. Akhirnya El-Saidi memutuskan tak boleh membuang-buang waktu lagi. Ditepuknya kepada kepala Ratib dan mereka pun lari.
meninggalkan kepulan debu. 2 hari kemudian mereka tiba di istana membawa tas besar penuh ular. Mereka memohon untuk bertemu Baginda Raja. Mana gambarnya? Nggak ada gambarnya. Ketika diperbolehkan menghadap mereka, mereka membuka tas itu di hadapan raja. Tapi ular itu tidak melakukan apapun selain menjalar kemana-mana dan membuat takut permaisuri yang malang. Raja benar-benar murka. Dia memerintahkan agar kedua orang itu bersama ular-ular mereka dijebloskan ke penjara. Mereka hanya diberi makan roti kering dan minum air kotor untuk waktu yang sangat lama. Di penjara mereka akhirnya. Ular-ular itu tadi yang curi itu kalung. Ular-ular itu tidak begitu senang dan mereka tidak mau lama-lama di sana. Sedang mengenai Abdi, ia terus belajar dari Eli. Dan kelak ia juga akan menjadi pembuat perhiasan yang pandai. Tentang itu, aku yakin sekali. Keren kan ceritanya? Bagus tak? Iya bagus. Bagus banget lah. The end. The end. Next Jadi time. kita tuh harus apa? Percaya dan yakin kalau semuanya itu untuk yang kok hilang? Sini kamu. Sini. Nah, untuk yang terbaik. Ya. Untuk yang terbaik. Jadi kalau melakukan sesuatu itu harus ya Yang terbaik. yakin. Yakin. Harus yakin, harus pede gitu loh. Ya. Akan begini. Belum sampai tumpah-tumpah. Oke. Gimana ceritanya? Seru nggak? Seru dong. Seru ya? Mau Iya. denger lagi nggak? Mau denger yang lain dong. Kalau mau denger lagi jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya supaya tahu Di kalau sini. ada di sini. Di mana? Gak tahu. Di bawah sini kali ya? Gak tahu juga. Di sini. Di situ. Oke? Mungkin di sini. Sekian ya, teman-teman. Selamat bobo. Oke? Selamat bobo. Semuanya jangan lupa berdoa dan salam. Bye.